Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Aymar dengan NIM 241. Alhamdulillah, hari ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai laporan penelitian lapangan berbasis PBL. Tema yaitu pernikahan untuk membangun warga sakinah, mawaddah, warahmah. Objek penelitian: pandangan masyarakat mengenai pentingnya pernikahan dalam membangun keluarga sakinah. Gimana sih pentingnya pernikahan dalam membangun keluarga yang sakinah? Bukan hanya sakinah tapi juga mawaddah, tapi juga warahmah. Karena banyak orang yang keluarganya sakinah tapi nggak rahmah. Banyak keluarga yang mawaddah tapi nggak sakinah. Maka tiga hal ini harus saling berkaitan. Oke? Yang pertama adalah penentuan masalah. Ada beberapa masalah yang kita catat di sini, yaitu pertama adalah masih banyak generasi muda yang belum memahami tujuan pernikahan menurut ajaran agama Islam. Oke, banyak di antara mereka itu yang ketika menikah hanya untuk menunaikan syahwat mereka, bukan untuk sesuai dengan ajaran agama Islam. Dan yang kedua adalah pemahaman mengenai konsep keluarga sakinah masih belum merata di masyarakat kita. Dan yang ketiga, muncul berbagai fenomena seperti child free, pernikahan dini, pernikahan beda agama, kayak yang mangu-mangu dan lain sebagainya, dan marital rape yang memunculkan beragam pandangan. Dan yang keempat ini teman-teman, banyak calon pasangan yang memiliki kesiapan, maksudnya yang belum memiliki kesiapan secara mental, ekonomi maupun spiritual sebelum menikah. Jadi mereka tidak ada kesiapan mental, ekonomi terutama. Mereka sebelum menikah seharusnya mereka tuh sudah ada gambaran bagaimana ekonomi mereka selama perjalanan setelah menikah. Karena kita memang harus ikhtiar, tapi kita juga harus tawakal. Kita memang harus tawakal, tapi kita juga harus ikhtiar gitu maksud saya. Jadi kesiapan ekonomi, kesiapan mental maupun spiritual itu sudah ada harus sebelum pernikahan dilaksanakan. Dan nomor 5, kurangnya pemahaman tentang hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan rumah tangga. Banyak suami-suami istri yang mereka itu tidak memahami hak suami yang mana, hak istri yang mana, sehingga banyak kekeliruan dan banyak problem ketika di rumah tangga yang mereka sama-sama tidak memahami mana kewajiban dan juga mana hak each other. Oke. B. Perencanaan penelitian. Pertama, ada pembagian tugas. Yang pertama, anggota 1 menyusun daftar pertanyaan wawancara, anggota 2 melakukan wawancara dengan narasumber pertama, anggota 3 melakukan wawancara dengan narasumber kedua, anggota 4 bertugas mengambil dokumentasi, dan anggota 5 menyusun laporan. Walhasil teman-teman, setelah itu kita menentukan waktu dan tempat. Yang pertama, kita wawancara itu tanggal 21 Juli dengan narasumber tokoh masyarakat, pasangan suami istri tentunya. Kita menanyakan bagaimana kita mengemukakan realisasi penelitian lapangan dan hasil. Waktu itu bagaimana tujuan kita, apa pertanyaan-pertanyaan kita, lalu kita sampaikan kepada beliau berdua. Dan hasil realisasinya adalah narasumber 1. Kita tanyakan apa tujuan utama pernikahan menurut agama Islam. Narasumber tersebut menjelaskan bahwa pernikahan merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, pernikahan bertujuan membentuk keluarga yang harmonis, menjaga kehormatan diri, serta menjadi jalan yang halal untuk memperoleh keturunan yang soleh dan soleha. Karena dalam Al-Quran juga wa'ankihul ayyama dan seterusnya, itu juga sudah dijelaskan bahwasanya pernikahan itu memang harus benar-benar dijaga teman-teman. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan keluarga sakinah? Menurut narasumber kita, keluarga sakinah adalah keluarga yang dibangun atas dasar keimanan Allah Subhanahu wa taala. Hubungan antar anggota keluarga dipenuhi dengan rasa kasih sayang, saling menghormati, saling membantu, dan mampu menghadapi setiap persoalan dengan baik. Itu kata beliau. Kemudian ada pertanyaan ketiga, yaitu apa saja tantangan keluarga pada masa sekarang. Karena kita sebagai Gen Z, terutama masih dalam semester 1 dan semester 2 kuliah, belum pernah merasakan yang namanya pernikahan. Jadi kita tidak pernah tahu bagaimana tantangan-tantangan dalam berkeluarga. Dan beliau menjelaskan bahwasanya
Perkembangan teknologi dan media sosial menjadi salah satu tantangan bagi keluarga saat ini. Selain itu, masalah ekonomi, kurangnya komunikasi, serta munculnya berbagai fenomena sosial juga menjadi ujian dalam kehidupan rumah tangga beliau-beliau semua. Itu yang dijelaskan oleh Bapak Ibu. Kemudian teman-teman yang terakhir adalah bagaimana yang kami tanyakan adalah bagaimana cara membangun keluarga yang harmonis. Karena mereka itu pernah mengalami banyak masalah dan tentunya mereka sudah mengetahui bagaimana cara mengatasi masalah tersebut atau problem solving, yang dimana hal tersebut perlu kita contoh dan menjadikan dapat kita pelajari. Beliau menjawab bahwasanya keluarga yang harmonis dapat diwujudkan dengan memperkuat keimanan, menjaga komunikasi, saling menghargai, bersikap sabar dan menjadi hak atau menjalankan hak serta kewajiban masing-masing, teman-teman. Kemudian ada narasumber kedua. Narasumber kedua yang kami tanyakan adalah apa arti pernikahan bagi bapak atau ibu. Beliau menjawab waktu itu, narasumber, pernikahan merupakan komitmen, kata beliau. Pernikahan merupakan komitmen seumur hidup yang harus saling mendukung, saling melengkapi dan bersama-sama beribadah kepada Allah. Jadi tanpa adanya komitmen, maka jalinan keluarga tidak akan bisa terjalin dengan sempurna. Kemudian teman-teman, yang pertanyaan selanjutnya adalah, ini narasumber kedua ya, apa yang menjadi kunci keharmonisan keluarga? Menurut beliau, kunci harmonis keluarga adalah komunikasi yang baik, rasa saling percaya antara satu sama lain, saling menghormati, serta kemampuan menyelesaikan masalah melalui musyawarah merupakan kunci keharmonisan keluarga. Oke, selanjutnya saya teman-teman ada beberapa kesimpulan dari sekian banyak pertanyaan yang kami sampaikan kepada beliau-beliau semua. Intinya kesimpulannya adalah berdasarkan hasil penelitian kita dapat disimpulkan bahwa pernikahan dalam Islam bukan hanya sebagai ikatan yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga merupakan bentuk ibadah yang bertujuan membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Keharmonisan rumah tangga tentunya tidak akan tercipta dengan sendirinya, melainkan membutuhkan komunikasi yang baik, saling menghormati, menjalankan hak satu sama lain, dan juga berlandaskan keimanan. Di tengah berbagai tantangan kehidupan modern ini, teman-teman, calon pasangan juga perlu mempersiapkan diri secara matang, baik dari sisi agama, mental, ekonomi, finansial, dan apapun itu, agar mampu membangun keluarga yang kuat dan penuh keberkahan. Mungkin sekian dari saya, Muhammad Farhaimar dengan NIM 241, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.